Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama Bapak Bambang Asehno. Materi kali ini fokusnya pada tata nama senyawa. Materi kimia SMA kelas 10. Jangan lupa untuk selalu berdoa dan berdoa. Yuk, ikuti tayangan berikut sampai selesai. Tata nama senyawa mengikuti dasarnya adalah tata nama sistem ZUPEC, International Union of World and Applied Chemistry. Pada tata nama senyawa ini nanti yang dibahas tata nama unsur baru. Batasannya unsur baru adalah nomor atom lebih dari 120. Yang kedua, tata nama senyawa anorganik. Yang ketiga, tata nama senyawa organik. Tata nama unsur baru prinsipnya diberi akhiran ium. Tata nama senyawa anorganik meliputi senyawa biner, asam biner, senyawa poliatomik, dan senyawa hidrat. Untuk tata nama senyawa organik adalah hidrokarbon, senyawa yang terdiri atas atom C dan H. Pada senyawa biner, komposisinya L, NL, ada juga yang komposisinya NL, NL. Untuk NL, non-logam, L, logam. Contoh komposisi senyawa biner L, NL adalah KCl. Untuk komposisi NL, NL adalah CO. Asam biner contohnya HI, HCl, HBr, H2S. Senyawa poliatomik contohnya HNO3, Ca3PO4 2 kali, CaCO3. Senyawa hidrat MgSO4 7H2O. Hidrokarbon yang kita pelajari alkana, alkena, dan alkuna. Alkana C2H6 contohnya alkena contohnya C2H4 dan alkuna C2H2. Jangan lupa klik subscribe. Tata nama senyawa anorganik. Senyawa anorganik adalah senyawa yang terdapat di luar makhluk hidup, sedangkan organik yang terdapat pada makhluk hidup. Sebelum kita bahas, kita kenalkan kaitannya dengan nama-nama logam. Lithium, natrium, kalium, rubidium, cesium, magnesium, kalsium, barium, strontium, aluminium, tembaga, perak, air raksa, platina, emas, timbal. Kemudian skandium, titanium, vanadium, krom, mangan, besi, kobat, nikel, seng, stanum atau timah. Untuk logam itu meliputi golongan 1A, 2A, 3A, dan transisi atau golongan B pada SPU. Non-logam 4A, 5A, 6A, 7A. Lanjut. Tata nama unsur baru. Untuk unsur baru itu meliputi bisa saja logam dan non-logam. Nomor atomnya di atas 120. Lambang unsur ditulis 3 huruf. Sedangkan nama unsur, polanya, angka nomor atom dirangkai kemudian ditambah akhiran ium. Angka-angka ini mempunyai nama 0 nil, untuk 1 un, untuk 2 bi, untuk 3 tri, 4 quad, 5 pen, 6 hex, 7 sep, 8 oct, 9 n. Contoh. Nomor atom 121 mempunyai nama unbiunium. Kalau kita tulis lambangnya UBU. Bagaimana cara mendapatkan nama itu? Kita lihat 121. 1 adalah un, 2 adalah bi,
satu tadi un, kemudian kita tambahi akhiran ium, sehingga menjadi unbiunium. Bagaimana dengan nomor atom 125? Namanya unbipentium, lambangnya UBP. Apa nama unsur dengan nomor atom berikut? 135, berarti untripentium, UTP lambangnya. Nomor atom 129 namanya unbiennium, lambangnya UBE. 138 namanya untrioctium, namanya UTO. Lanjut. Tata nama senyawa anorganik. Kaitannya dengan senyawa biner. Senyawa biner dikatakan biner karena terdiri dua jenis atom, meliputi komposisinya non-logam, logam, dan non-logam. Untuk non-logam bisa kita bagi lagi non-logam dan O, berarti ada O, dan H non-logam, berarti ada H. Baik non-logam maupun O, ini jumlahnya bisa lebih dari satu. Komposisi non-logam O mempunyai nama polanya nama non-logam plus oksida, kecuali NH3 amonia H2O air. Untuk jumlah atom NL dan O, jumlah non-logam dan O, itu mengikuti awalan ini. Kalau jumlahnya 1 mono, kalau 8 okta, 10 deka. Ini bisa kita tulis di depan oksida dan juga bisa di depan nama non-logam. Contoh, CO, karbon monooksida. O-nya 1 hingga mono. CO2, karbon dioksida. O-nya 2 di. NO, nitrogen monooksida. NO2, nitrogen dioksida. N2O3, dinitrogen trioksida. N2O5, dinitrogen pentaoksida. Bagaimana dengan H dan NL? Mempunyai nama, komposisinya asam, tambah nama non-logam ditambah akhiran ida. Contoh, HCl berarti asam klorida. HF, asam fluorida. H2S, asam sulfida. Bagaimana dengan logam dan non-logam? Nama logam ditambah nama non-logam ditambah akhiran ida. Khusus untuk bilangan oksidasi logam yang mempunyai satu jenis. Contoh, KCl, kalium klorida. MgF2, magnesium fluorida. Sehingga logam K dan Mg mempunyai bilangan oksidasi hanya satu jenis. Yang kedua, jika logamnya mempunyai bilangan oksidasi lebih dari satu, maka disusun namanya, nama logam, bilangan oksidasi logam, nama non-logam, ditambah ida, yang membedakan hanya bilangan oksidasi. Bilangan oksidasi logam yang lebih dari satu itu biasanya unsur transisi B. Contohnya Fe. Fe ada yang mempunyai bilangan oksidasi positif 2 dan positif 3. Contoh, FeCl2 besi 2 klorida atau ferroklorida diberi akhiran yang bilangan oksidasi rendah akhiran O dari kata ferrum tambah O ferro. FeCl3 besi 3 klorida menjadi feriklorida. Lanjut. Untuk senyawa poliatomik, komposisinya ion logam plus ion poliatomik. Ion logam juga dinamakan ion positif, juga merupakan ion positif. Ion poliatomik merupakan ion negatif. Ion positif disebut kation, ion negatif disebut anion. Sehingga ion poliatomik merupakan anion, ion logam merupakan kation. Kation itu satu jenis atom di sini hanya Na saja. Sedang anion poliatomik ada lebih dari 2 jenis atom. Lebih besar atau sama dengan 2. Contoh, Cn negatif ada 2 jenis atom, C dan N. Untuk senyawa poliatomik namanya nama ion logam plus nama ion poliatomik digabung. Contoh,
Apa nama senyawa NaCN? Na ini berasal dari Na positif, ion logam, namanya natrium. Ditulis natrium. Cn berasal dari ion poliatomik, Cn-, namanya cyanida, sehingga ditambahkan di belakang nama logam, menjadi natrium cyanida namanya. Na satu jenis atom, Cn dua jenis atom. Inilah yang mencirikan adanya senyawa poliatomik. Apa nama senyawa Ca3PO4 dua kali? Ca berasal dari Ca2 positif, kalsium. Kita tulis kalsium. PO4 dari ion poliatomik PO4 3-, namanya fosfat. Sehingga nama senyawanya kalsium fosfat. Ca ini merupakan satu jenis atom, yaitu atom Ca. PO4 ada dua jenis atom, yaitu atom P dan O. Adanya dua jenis atom ini merupakan ciri dari ion poliatomik, karena paling sedikit dua. Kemudian Ca, jumlah atomnya ada 3. Sedangkan PO4 jumlah atomnya 10. 2 atom P dan 8 atom O. 2 kali 4, 8. Apa nama senyawa berikut? K2SO4, kalium sulfat. AlNO3 3 kali, namanya aluminium dulu dia sebut. Ion poliatomiknya nitrat. Fe2SO4 3 kali, besi 3 sulfat atau feri sulfat. Lanjut. Jangan lupa klik subscribe. Menuliskan rumus kimia. Apa nama senyawa berikut? Na2S, natrium sulfida, N2O5, dinitrogen pentaoksida, CuBr, tembaga 2 bromida, Al2S3, aluminium sulfida, H3PO4, asam fosfat, Cr2SO3 3 kali, krom 3 sulfit. Menuliskan rumus kimia. Jika ada ion positif Az positif dan Bx negatif bersenyawa sehingga membentuk suatu rumus kimia, kita tulis RK atau rumus molekul, maka rumusnya adalah AXBZ. Z ini ditulis di belakang B, X ditulis di belakang A. Angka 1 tidak ditulis. Tuliskan rumus kimia berikut. Misalkan K positif itu kalium, S2 negatif sulfida. Ini kalau bersenyawa membentuk rumus kimianya adalah K2S. Positif 1 ditulis di belakang S tidak ada karena angka 1. 2 ditulis di belakang K. Namanya kalium sulfida. Lanjut. Tuliskan rumus kimia berikut. Mg2 positif, magnesium, CO3 2 negatif, karbonat. Rumus kimianya Mg2CO3 2 kali. Bisa dicoret kalau sama, disederhanakan. Sehingga menjadi MgCO3. Namanya magnesium karbonat. Ca2 positif, kalsium, CH3COO negatif, asetat. Kalau bersenyawa bentuk suatu senyawa, rumus kimianya adalah Ca, CH3COO 2 kali, kalsium asetat. Bagaimana dengan Hg positif dengan CO3 2 negatif? Rumus kimianya adalah Hg2CO3, air rasa 1, karbonat, merkurokarbonat. Ca2 positif dengan PO4 3 negatif. Rumus kimianya adalah Ca3PO4 2 kali. Namanya kalsium fosfat. Lanjut. Inilah lambang-lambang latihan dan anion yang perlu kita gunakan dalam menulis tata nama senyawa. Dari kalium sampai katium, positif, ion negatif, fluorida sampai arsenat. Dan juga nama-nama yang khusus, SO3 sulfit, sulfat, nitrit, nitrat. Nah ini kecuali hidroksida,
sianida, sianat, tiosianat, atau rodanida. Lanjut. Data valensi atom. Ini diperlukan dalam menuliskan rumus kimia atau rumus molekul. Valensi, kemampuan atom mengikat atom lain. Kalau valensinya 2, berarti mampu mengikat atom lain sebanyak 2. Hampir sama dengan bilangan oksidasi. Ambil contoh, ini atom valensi kita tampilkan. Valensi 1, Lina K, Ag. Kemudian valensi 1,357 golongan 7A, ClBrI. Tampilkan seperti ini. Kalau Anda nyaman, silahkan. Ada tampilan lain yang materinya isinya sama. Kita lanjut. Nah, seperti ini. Tadi valensi sama. Nah, Li valensinya 1, Bi, Cu valensinya 1 dan 2, Hg valensinya 1 dan 2. Terusnya ini 2, 4 dan seterusnya. Lanjut. Ini non logam. Nitrogen 35, arsen 35, sulfur 46 dan seterusnya. Cl tadi 1, 3, 5, 7. Lanjut. Tata nama senyawa hidrat. Senyawa hidrat itu apa? Adalah senyawa yang mengikat molekul air. Cirinya apa? Adanya H2O di dalam rumus kimia. Contohnya MgSO47H2O atau garam Inggris. Ini ada H2O-nya. Ini berarti senyawa hidrat. Aturan penulisannya, tata namanya, nama kation, ditambah nama anion, awalan Yunani, ditambah hidrat di belakangnya. Awalan Yunani ini, seperti tadi, kalau jumlahnya air 1 mono, jumlah air 2 di, jumlah air 7 hepta, dan seterusnya sampai 10. Jadi awalan ini menunjukkan jumlah H2O. Contoh, MgSO47H2O namanya magnesium sulfat heptahidrat. CuSO45H2O namanya tembaga sulfat pentahidrat. Lanjut. Tata nama senyawa organik, khususnya pada alkana, alkena, dan alkuna. Untuk yang sederhana, C1 sampai C10. Awalannya kalau C1 itu met, 2 ed, dan seterusnya sampai 10 dek. Contoh, senyawa kelompok alkana itu antara lain ini. C1 metana, CH4. C2 etana, C2H6. Sampai C10, H22 namanya dekana. Awalannya, akhirannya ana. Awalannya mengikuti ini, met, ed, prop, dan seterusnya. Alkena, kelompok alkena ikatan rangkap 2. Contohnya ini. Awalannya ed, akhirannya ena semua. Etena, C2H4. Propena, C3H6. Sampai dekena, C10H20. C1 tidak ada karena ikatan rangkap paling kecil C2. Sekarang alkuna, ikatan rangkap 3. Paling kecil juga C-nya 2. Nah, akhirannya una, awalannya sama, ed, prop, dan seterusnya. Etuna, propuna. Etuna C2H2, propuna C3H4. Dekuna C10H8. Inilah tata nama senyawa organik. Jangan lupa klik subscribe. Terima kasih, mudah-mudahan tayangan ini tadi bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.